Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tutor Trianisa Sakti. Teman-teman apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini mata pelajaran Bahasa Indonesia modul kita yaitu detektif sesat berpikir atau logical fallacy. Selamat datang di minggu kedua ini. Kali ini kita belajar bukan supaya sekedar pintar bicara, tapi agar kita tidak mudah dibodohi oleh informasi yang salah. Mengapa kita harus belajar berpikir? Yang pertama itu ada arus informasi cepat. Nah, di era digital, kita sering membaca berita lokal melalui Facebook atau WhatsApp. Yang kedua itu debat kusir. Sayangnya, banyak debat kusir di kolom komentar yang berujung pada saling hujat dan memicu emosi negatif. Ketiga, filter mental. Kita membutuhkan filter mental yang kuat agar tidak termakan hoaks dan narasi provokatif. Nah, yang keempat, berargumen sehat, membekali diri untuk berdiskusi tentang pembangunan kota kita secara cerdas dan konstruktif. Nah, ada 3 tantangan utama komunikasi digital. Yang pertama itu hoax tersebar. Berita palsu dan judul clickbait sengaja dirancang untuk mengecoh akal sehat. Tanpa nalar kritis, kita mudah menjadi agen penyebar berita bohong. Yang kedua, emosi terpancing. Banyak opini publik disusun bukan berdasarkan fakta, melainkan untuk membakar amarah. Diskusi seringkali berbelok menjadi ajang saling serang pribadi. Nah, yang ketiga, solusi kabur. Akibat debat kusir yang tidak berdasar logika, masalah sesungguhnya atau seperti penanganan banjir di Selebar tidak pernah menemukan solusi nyata. Nah, apa itu logical fallacy? Membongkar trik kotor dalam beradu argumen. Kekuatan sesat pikir, yang pertama itu kesalahan logika. Bisa menghasut ratusan orang. Logical fallacy atau sesat pikir ini adalah cacat dalam penalaran yang sengaja maupun tidak sengaja dibuat. Ini ibarat ilusi sulap. Argumen tersebut terlihat sangat masuk akal dan meyakinkan di permukaan, padahal secara logika dan fakta sama sekali salah. Orang yang tidak jeli akan mudah termanipulasi untuk menyetujui opini yang cacat ini. Jenis pertama yaitu dari ad hominem, menyerang sang pembawa pesan. Ad hominem terjadi ketika seseorang tidak mampu membantah argumen lawannya dengan data, sehingga ia berbalik menyerang karakter, fisik, atau latar belakang pribadi lawan bicaranya. Ini adalah cara yang paling sering ditemui di media sosial ketika seseorang sudah kehabisan argumen rasional. Fokus pembicaraan bergeser dari substansi masalah ke ranah personal. Nah, ini ada contoh terdapat dari studi kasus dari ad hominem, yaitu komentar netizen Bengkulu nih. Bapak pejabat itu kan gajinya besar dan rumahnya mewah di pusat kota. Mana mungkin dia mengerti penderitaan nasib pedagang pasar di pinggiran? Nah, kemudian ada analisis detektifnya, yaitu ad hominem terdeteksi. Fokus argumen seharusnya membedah kualitas pekerjaan penataan pasar berdasarkan data ekonomi. Status kekayaan pribadi sang pejabat tidak membuat kebijakannya otomatis salah atau benar. Jenis kedua ada strawman fallacy, membangun orang-orangan sawah. Strawman terjadi ketika seseorang memelintir, membesar-besarkan atau menyederhanakan argumen asli lawan bicaranya secara ekstrim. Tujuannya adalah untuk membuat argumen palsu yang lemah seperti orang-orangan sawah sehingga lebih mudah diserang dan dipatahkan seolah-olah ia telah memenangkan perdebatan. Studi kasus strawman, pernyataan versus pelintiran. Nah, pernyataan asli seperti ketua RW, kita perlu menata ulang jarak antar lapak di pasar pada Roma agar lebih rapi dan jalan tidak macet. Kemudian ada nih pelintiran dari netizen. Jadi Bapak mau mengusir orang kecil dan mematikan rezeki rakyat. Pemerintah kejam. Nah, ada analisis detektifnya nih. Strawman terdeteksi. Pernyataan asli adalah menata ulang lapak, namun dipelintir menjadi argumen ekstrim.
menggusur dan mematikan rezeki, lawan menyerang niat buruk yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Jenis ketiga ada generalisasi sepihak, hasty generalization. Kesalahan logika ini terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan yang sangat besar atau mutlak hanya berdasarkan satu atau dua contoh kasus kecil yang tidak cukup mewakili populasi. Generalisasi sering melahirkan stereotip negatif dan prasangka buruk terhadap suatu kelompok masyarakat tanpa pembuktian statistik yang sah. Studi kasus pada generalisasi. Yang pertama, komentar opini publik. Kemarin saya melihat ada satu oknum PKL membuang sampah sisa sayurannya sembarangan ke dalam selokan di Selebar. Memang semua PKL itu biang kerok, penyebab kotor-kotor dan banjir. Adapun analisis detektifnya, generalisasi terdeteksi. Kesalahan fatal menyimpulkan semua PKL berdasarkan perbuatan satu oknum. Faktanya, banyak juga PKL yang sangat menjaga kebersihan lapak dan lingkungannya. Adapun jenis keempat yaitu slippery slope, efek domino atau lereng licin. Slippery slope adalah sesat pikir yang mengasumsikan bahwa satu langkah awal yang kecil pasti akan memicu rentetan reaksi berantai menuju akhir yang ekstrim dan menghancurkan. Ini memanipulasi rasa takut audiens dengan merangkai skenario terburuk yang sebenarnya tidak memiliki bukti sebab akibat yang kuat. Adapun contoh studi kasus slippery slope, komentar tentang pembangunan nih. Kalau pemerintah mengizinkan dibangunnya mal baru, nanti pasar tradisional akan mati. Terus petani lokal akan bangkrut dan pada akhirnya seluruh ekonomi kota kita akan hancur lebur. Slippery slope terdeteksinya, rantai kejadian terlalu dipaksakan. Mal sama dengan pasar mati yaitu petani. Petani bangkrut, kemudian kota hancur. Hanya untuk menakut-nakuti tanpa disertai analisis persaingan ekonomi yang nyata. Lalu ada sesi interaktif, fallacy hunt, uji nalar kritis Anda. Siapkan mental detektif Anda. Kita akan membedah potongan opini netizen terkait isu tata kota Bengkulu. Analisis logikanya, temukan letak sesat pikirnya. Siapa yang paling cepat menebak dan memberi alasan, dia mendapatkan poin. Kasus pertama pada banjir di kota. Kutipan opini di media sosial. Pemerintah daerah cuma memikirkan proyek aspal jalan. Banjir di Selebar ini adalah bukti mutlak bahwa mereka tidak punya hati nurani dan tidak peduli pada rakyat miskin. Tebak sesat pikirnya. Apakah argumen ini valid? Apa bukti korelasi antara aspal jalan, banjir, dan tidak punya hati nurani? Kalian diskusikan ya. Kasus kedua, isu tenaga kerja asing. Kutipan opini di media sosial. Pemerintah membolehkan tenaga ahli asing masuk ke industri lokal. Berarti sebentar lagi mereka berencana menjual seluruh tanah dan kekayaan alam kita kepada penjajah asing. Tebak nih sesal pikirnya. Ayo detektif logika. Bagaimana satu kebijakan izin kerja tiba-tiba dikaitkan dengan akhir yang sangat ekstrim, menjual negara? Nah, teman-teman diskusikan ya. Perhatikan rantai efek domino yang tidak logis ini. Ketiga, ada 3 langkah merespon argumen sehat. Yang pertama, fokus pada data. Tahan emosi, bantah klaim lawan bicara menggunakan angka, fakta, dan data statistik yang valid, bukan dengan perasaan atau tuduhan asumtif. Yang kedua, dengar sepenuhnya. Pahami maksud argumen lawan bicara seutuhnya. Jangan dengan sengaja memelintir ucapan mereka, Strauman, hanya agar Anda terlihat memenangkan diskusi. Yang ketiga, hindari pelabelan. Jangan pernah memberikan cap, julukan buruk, atau menyerang latar belakang pribadi, yaitu ad hominem, kepada siapapun yang berbeda pendapat dengan Anda. Ini ada ringkasan deteksi logical fallacy. Jenis sesat berpikirnya ada Strauman, yaitu kemudian ada slippery slope, yang dimana Strauman ini ciri khas pembedanya memelintir argumen asli menjadi lebih ekstrim yang lemah. Yang kemudian
Slop yaitu ciri khas pembedanya mengarang efek domino buruk tanpa bukti kuat. Nalar kritis adalah senjata. Dengan kacamata anti hoax, ini Bapak atau Ibu warga belajar kini siap merespon berbagai opini dan masalah tata kota Bengkulu dengan cerdas, objektif, dan bermartabat. Nah, sudah di tahap kita ruang diskusi. Adakah berita atau komentar netizen minggu ini yang membuat Bapak atau Ibu bingung atau emosi? Mari kita bedah logikanya bersama-sama ya. Nah, kalau ada yang bingung dan kita ingin diskusikan, boleh banget kita obrolkan di grup WhatsApp kita ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya pada hari ini. Saya Tutor Teresa Sabin. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.